Halo warga YouTube, selamat datang di channel YouTube Cuan Terus dan selamat datang di playlist DDCA minggu yang ke-6 atau Dynamic Dollar Cost Averaging Bitcoin minggu yang ke-6. Sebelum kita masuk ke analisa, seperti biasa kita cek terlebih dahulu aset yang udah ada di portofolio playlist ini gitu ya. So, kita masuk ke dalam handphone terlebih dahulu, teman-teman. Oke, kita udah masuk ke dalam handphone ya. Saat ini aset kita berkurang 300.000 ya, yang sebelumnya dalam 1-4 atau 5 minggu itu kita masih cuan dan hari ini minus ya. Sebetulnya nggak apa-apa karena emang terjadi FUD dan kita mendapatkan opportunity Bitcoin yang lebih murah. Apalagi kalau kalian nonton video yang minggu kemarin, saya memberikan informasi bahwasanya semua time frame memberikan clue bahwasanya Bitcoin bakal correction. Apalagi di minggu kemarin itu banyak FUD yang terjadi di cryptocurrency itu sendiri, terutama di Binance sama Coinbase, di mana SEC mensue Binance dan Coinbase ya. So, kita bakal review terlebih dahulu aset kita. Saat ini aset kita masih sama, kurang lebih US dollarnya ada di 1091, Bitcoinnya ada di 0,0221 sekian ya. Dan in rupiah itu ada di 24,7 juta gitu. Dan sebetulnya teman-teman, pending order kita yang kemarin di harga 24.300 sama 23.420 itu masih belum kena. Jadi kita bakal masuk ke dalam trading view terlebih dahulu untuk menganalisa opportunity apa yang bakal kita dapatkan. Apalagi di minggu ini merupakan pekan news ya. Kita bakal menghadapi CPI di hari Selasa, kemudian FOMC di hari Rabu atau Kamisnya ya gitu ya. So, kita masuk ke dalam layar terlebih dahulu. Let's go! Oke teman-teman, kita udah masuk ke dalam layar ya. Kita masuk ke dalam data Forex Factory terlebih dahulu. Bahwasanya bisa kalian lihat sendiri teman-teman, di tanggal 13 Juni, which is besok hari Selasa, itu bakal ada data CPI yang keluar di jam 7.30 atau setengah 8 malam WIB. Di tanggal 15 Juni, which is hari Kamis, itu bakal ada FOMC statement dini hari ya, tanggal jam 1-an. Nah, kalau kita melihat berdasarkan forecast, sebetulnya diprediksi oleh beberapa para analis dan Forex Factory itu sendiri, CPI atau inflation yang ada di US itu bakal mengalami penurunan dari year on year-nya 4,9 ke 4,1. Namun core CPI-nya masih netral ya. Kemudian untuk FOMC atau interest rate itu sendiri diprediksi kurang lebih netral. Saat ini berdasarkan voting yang ada di CME Fed Watch Tool itu kurang lebih 75%. 75,9% itu para analis itu memprediksi bakal tidak ada kenaikan di FOMC meeting 15 Juni ke depan ya. So, kita masuk ke dalam Bitcoin terlebih dahulu teman-teman. Seperti biasa kita cek dari weekly time frame terlebih dahulu. Kalau kalian udah ngikutin playlist ini, sebetulnya udah tahu ya, point of view kita terakhir yang kita update di bulan Juni ini mengindikasikan bahwasanya semua time frame itu memberikan clue bakal akan terjadi correction. Cuman correctionnya masih belum sesignifikan itu. Padahal Binance dan Coinbase sendiri sedang menghadapi masalah dengan SEC ya, di SWE ya. Bagian Binance yang di US bukan yang global, dan Coinbase-nya itu sendiri gitu. Kemudian kalau kita ngelihat di time frame daily, teman-teman, sebetulnya harga Bitcoin masih di dalam range yang sama, kurang lebih range atasnya di harga 28.300-an dan range bawahnya kurang lebih di harga 25.811. Sempat mengalami breakdown di bawah sini, cuman dia berhasil kembali naik di level zona sideways-nya ya. Saya masukkan terlebih dahulu di sini box. Nah, sebetulnya masih di sini-sini aja. Opportunity-nya sebetulnya teman-teman, level yang kemarin itu masih bakal kesentuh ya, probabilitasnya ya. Karena kalau kita ngelihat sendiri, ini adalah pola continuation teman-teman. Pola continuation minimal harusnya ya, target di level 24.300-an atau 23.420-an, itu harusnya as soon as possible, secepatnya bakal terkena gitu loh. Tinggal menunggu mana yang menang aja. Dan beberapa kali harga Bitcoin itu sempat mengalami breakdown dari zona sideways-nya. Namun harga Bitcoin juga cepat ya kembali di zona sideways-nya kembali. Nah, kalau kita ngelihat di time frame 4 jam teman-teman, sebetulnya ini juga masih ada probabilitas bahwasanya dia mengalami pola double bottom nih. Apa harga Bitcoin bakalan bottom di sini? Karena kalau kita ngelihat teman-teman, clue dari data news minggu ini mulai dari CPI dan FOMC, di mana itu diprediksi turun dan flat ya untuk
interest rate-nya, kemungkinan besar itu bakal memberikan nafas yang lebih lega lah untuk Bitcoin itu sendiri ke depannya. Jadi kemungkinan besar kalau emang data forecast-nya itu jauh lebih rendah, data aktualnya itu jauh lebih rendah, ya bisa aja Bitcoin itu bakalan lanjut naik at least ke level zona 27.200, atau kalau data aktualnya itu jauh lebih tinggi daripada forecast-nya, dia bakal mengalami penurunan terlebih dahulu dan mungkin memberikan space kita untuk dia mengalami retest di level 25.800 gitu ya. So, sebetulnya plan-nya nggak banyak berubah sih teman-teman kalau dari segi point of view technical analysis, cuman kita udah tahu bahwasanya space down atau space untuk Bitcoin itu terkoreksi masih sangat-sangat terbuka tinggi. Idealnya kalau in long term ya, harusnya di level 18.000 atau 20.000 itu masih ideal untuk di retest kembali teman-teman, dimana harus nge-review ya atau nge-visit level resistance, support, dan ini menjadi support harusnya masih bisa dikasih fake out ya. Habis itu dia dinaikkan ya, bisa, semua itu bisa terjadi gitu. So, kita masuk ke handphone lagi untuk melakukan pembelian Bitcoin di minggu ini. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam handphone lagi. Jadi teman-teman, aku pindah exchange ya dari minggu ini yang ke-6 dan seterusnya. Mungkin aku bakalan pakai Bitget karena di Bitget sendiri ada fitur copy trading buat spot dan futures. Jadi rencananya mungkin kedepannya aku bakal buka copy trade di Bitget, spot maupun futures, nggak hanya Bitcoin, nanti di DCA-nya bisa juga altcoin. Cuman masih menunggu opportunity yang bagus terlebih dahulu ya. Jadi di sini aku udah deposit kurang lebih $1.020 ya, bisa untuk 3 minggu lah ya. Jadi kita masuk ke trade terlebih dahulu teman-teman. Di sini bakal melakukan pending order lagi sebetulnya di level 24.620 ya. Aku pending ordernya 30% dari deposit mingguan, which is 5 juta jatah kita untuk beli Bitcoin. 30% berarti kurang lebih $100-an. Kemudian kita jadi ada reserve lagi 70% USDT untuk minggu ini. So, aku pending order aja teman-teman di sini $200, klik buy Bitcoin dan confirm. Oke, udah sukses secepat itu. So, ya, itu adalah plan kita minggu ini. Kalau berdasarkan macro analyze sebetulnya masih memberikan kesempatan untuk Bitcoin mengalami kenaikan, cuman kalau kita ngelihat secara overview gedenya, Bitcoin masih terkoreksi. Jadi aku pending order di harga yang paling deket-deket sini lah. Harusnya sih di 25 ribuan itu masih kena, jadi which is di pending order kita yang kemarin sama 24.600-an ya untuk minggu ini gitu. Oke, semuanya, that's it video di DCA minggu yang ke-6 di tanggal 12 Juni 2023. So, jangan greedy terlebih dahulu teman-teman, karena semua market mengindikasikan masih bakalan turun. Dan kalau teman-teman pengen nyobain Bitget, linknya ada di description. Banyak bonus yang ada di Bitget, kalian cek aja di link yang ada di description. Kita ketemu lagi di minggu depan. Bye-bye semuanya.